Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya, saya Anita F. Wadini dengan NIM 2203557 dari Prodi Pendidikan Kimia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya mengenai konsep kewirausahaan di mana dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Di sini ada poin penting, di mana pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh itu ada 7 modul. Modul pertama yang berjudul pengantar kewirausahaan, modul kedua prinsip dasar kewirausahaan, modul ketiga model pengembangan usaha, modul keempat strategi kewirausahaan, modul kelima etika bisnis dalam wirausaha, modul keenam wirausaha sosial, dan modul ketujuh transformasi kebijakan ekonomi di era industri 4.0. Lanjut pada modul pertama. Di sini membahas tentang pengantar kewirausahaan. Di sini saya memahami apa itu pengertian dari kewirausahaan itu sendiri. Jadi berasal dari kata wira dan usaha. Di mana wira itu berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, perbuatan sesuatu. Sedangkan wirausaha adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk memperkenalkan produk baru, memperkenalkan metode produksi baru, membuka pasar yang baru, dan memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru. Dan yang terakhir menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Yang kedua yaitu perkembangan kewirausahaan. Secara etimologi, sebenarnya kewirausahaan hakikatnya adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan inovatif. Lanjut pada modul kedua, yaitu yang berjudul prinsip dasar kewirausahaan. Di sini ada konsep dasar kewirausahaan, definisi wirausaha, definisi kewirausahaan. Definisi wirausaha, secara etimologi, wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Seperti yang dijelaskan pada modul pertama, wira itu berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan kewirausahaan itu adalah merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Lanjut, karakter wirausaha. Karakter itu sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku. Jika seorang memiliki karakter khusus, berarti seorang itu memiliki karakter yang khusus dalam dirinya. Lanjut, yang ketiga, niat, motivasi, dan mindset berwirausaha. Jadi ada beberapa cara untuk menjadi upaya dalam meningkatkan niat dalam berwirausaha. Yang pertama itu memulai dengan pergaulan baru. Yang kedua, dari banyaknya kenalan dalam bidang usaha yang berbeda-beda, pilih salah satu profil yang menjadi acuan dan panutan. Terus yang ketiga, untuk memulai bisnis, lakukan dengan porsi yang lebih kecil dulu. Jadi jangan yang besar dulu, tapi porsinya lebih kecil dulu. Yang keempat, mencari dan menggali pengetahuan sendiri dalam berwirausaha. Dan yang kelima, pengetahuan berbisnis didapatkan dengan berlangganan menjalani bisnis. Nah, untuk motivasi berwirausaha itu ada dua, berdasarkan turutan untuk berwirausaha dan berdasarkan pentingnya berwirausaha untuk diri sendiri. Nah, mindset berwirausaha. Kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang, sekumpulan kepercayaan atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan, sikap dan masa depan seseorang. Nah, kebiasaan-kebiasaan positif untuk berwirausaha yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kebiasaan memisahkan kas usaha dan kas pribadi, kebiasaan berpikir kreatif dan mengatasi masalah dengan gagasan yang inovatif, menempati waktu dan janji, dan merasakan kebutuhan orang lain sebagai upaya mengembangkan intuisi bisnis. Nah, keuntungan dan kerugian berwirausaha.
Jadi keuntungan berwirausaha itu ada imbalan berupa laba, imbalan berupa kebebasan, imbalan berupa kebebasan menjalani hidup. Nah, untuk kerugian berwirausaha itu ada pengorbanan personal, beban tanggung jawab, kecilnya margin keuntungan, dan kemungkinan gagal. Nah, terus penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Penyebab kegagalan dalam berwirausaha itu contohnya tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, dan gagal dalam perencanaan. Terus sarana-sarana untuk kehasilan dan berwirausaha. Jadi ada memiliki pola pikir yang benar tentang wirausaha dengan menetapkan visi dan misi yang jelas dalam kegiatan wirausaha. Bersedia memiliki tanggung jawab dan bisnis yang dilaksanakan. Lanjut untuk modul ketiga, yaitu yang berjudul model pengembangan kewirausahaan. Di sini saya memahami tentang pengertian usaha, tahapan pengembangan usaha, teknik pengembangan usaha, jenis-jenis strategi pengembangan usaha, dan strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Nah, pengertian usaha, melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, untuk tahapan pengembangan usaha itu ada memiliki ide usaha, menyampaikan ide atau konsep usaha, mengembangkan rencana usaha, implementasi rencana usaha, dan pengendalian usaha. Nah, untuk teknik pengembangan usaha, itu ada perluasan skala usaha, perluasan cakupan usaha, perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Nah, yang keempat, jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Di sini ada strategi integrasi vertikal, di mana melakukan pengawalan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan persaingannya. Nah, yang kedua ada strategi intensif, memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan kewirausahaan. Dan yang terakhir ada strategi bertahan, di mana melakukan tindakan-tindakan penyelamatan. Nah, untuk strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam, sini ada jujur, ikrar, profesional, silaturahmi, niat suci dan ibadah. Yang terakhir, menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Lanjut yang keempat, yang berjudul strategi kewirausahaan. Di mana dalam strategi kewirausahaan, itu ada berada pertama di pasar dengan produk atau jasa baru. Posisikan produk dan jasa baru tersebut pada relung pasar yang tidak terlayani. Terus ada teknik dan strategi pemasaran, berorientasi pada pelanggan, kualitas, kenyamanan, inovasi, dan kecepatan. Lanjut, strategi pemasaran bagi usaha baru. Ada penetralan pasar, pengembangan produk, segmentasi pasar, dan yang terakhir ada strategi pengembangan usaha. Di sini meliputi misi organisasi, di mana misi organisasi ini adalah tujuan atau alasan berdirinya suatu organisasi. Yang kedua ada tujuan, merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. Yang ketiga ada strategi perusahaan, merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Yang terakhir, kebijakan. Di sini menyediakan pedoman luar untuk mengambil keputusan organisasi secara keseluruhan. Lanjut yang kelima, yaitu yang berjudul etika bisnis dalam wirausaha. Di sini ada etika dan norma-norma bisnis, prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis, cara-cara mempertahankan standar etika dan tanggung jawab perusahaan. Nah, untuk poin pertama, yaitu etika dan norma-norma bisnis. Di sini merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya mengelola suatu kegiatan bisnis. Yang kedua ada prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Di sini ada 10 prinsip, di mana ada kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, kewajaran atau keadilan, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk cara-cara mempertahankan standar etika, di sini diciptakan kepercayaan perusahaan, kembangkan kode etik. Di sini adalah kode etik itu adalah catatan tentang standar tingkah laku. Terus yang ketiga ada menjalankan kode etik, lindungi hak perorangan, adakan pelatihan etika, lakukan audit etika secara periodik. Dan ada pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Hindari contoh etika yang tercela, sehat
setiap saat. Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Dan yang terakhir ada libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Poin yang terakhir yaitu tanggung jawab perusahaan. Di sini ada tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap karyawan, terhadap pelanggan, terhadap investor, dan terhadap masyarakat. Lanjut pada modul ke-6 yaitu yang berjudul dengan wirausaha sosial. Di sini saya memahami konsep dan prinsip wirausaha, apa itu wirausaha sosial, elemen kewirausahaan sosial, karakteristik kewirausahaan sosial. Apa itu wirausaha sosial? Jadi, kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Nah, untuk konsep kewirausahaan sosial itu berkembang dengan spektrum yang cukup luas dari berbagai tokoh. Di antaranya ada Profesor Klaus Schwab. Berwirausaha sosial menjadi fenomena sangat menarik saat ini. Perbedaan-perbedaannya dengan wirausaha tradisional yang hanya fokus terhadap keuntungan materi dan kepuasan pelanggan serta signifikasinya terhadap kehidupan masyarakat. Nah, untuk elemen kewirausahaan sosial, di sini ada elemen ada social value, di mana social value itu menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Ada civil society, membutuhkan peran masyarakat sipil secara luar dalam mengoptimalkan model sosial yang ada. Terus ada innovation, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, proses produksi, dan pemasaran. Terus ada ekonomi activity. Harus mampu mengembangkan keseimbangan antara aktivitas sosial dan bisnis. Terus ada karakteristik kewirausahaan sosial. Dapat beberapa pelajaran tentang kewirausahaan sosial beserta beberapa karakteristik yang dimiliki oleh para pengusaha sosial itu sendiri. Hal tersebut dapat terlihat dari penelitian mengenai kewirausahaan sosial terbagi menjadi beberapa grup sosial sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Hal ini pada dasarnya terdiri dari hal-hal yang tidak umum untuk dilakukan dalam kegiatan usaha yang biasanya berjalan secara rutin. Terus ada wirausaha sosial antara perspektif bisnis dan perspektif sosial. Definisi wirausaha pada dasarnya diturunkan dari integrasi dua konsep yaitu wirausaha dan sosial. Oleh karenanya, pada dasarnya wirausaha sosial adalah penggabungan konsep wirausaha dalam orientasi finansial dan sosial dalam orientasi pemecahan masalah. Baik, untuk poin ketiga yaitu wirausaha sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat. Di sini ada dua poin yaitu wirausaha sosial mengubah wajar sektor sosial dan yang kedua yaitu wirausaha sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk wirausaha sosial mengubah wajar sektor sosial. Oleh karenanya, wirausaha sosial dibutuhkan dan diharapkan mampu mengembangkan sebuah model dan pemikiran baru dalam pengembangan sektor sosial di era baru ini. Wirausaha sosial dan ekonomi masyarakat. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara itu adalah menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya. Lanjut yang poin keempat, itu ada 3 kunci akselerasi kewirausahaan sosial. Di sini ada autentik. Tips menjadi pengusaha yang otentik itu adalah mencintai apa yang dikerjakan, bekerjakan orang-orang yang otentik, mengakui kelemahan Anda, berbicara dengan setiap orang, dan membuat hubungan otentik dengan pelanggan. Nah, untuk bos, itu ada beberapa strategi untuk mempercepat pengembangan produk, di mana itu ada mendapatkan ide yang tepat, menyeimbangkan rencana dengan sumber daya, memeratakan rencana pengembangan proyek, dan memanajemen risiko. Nah, untuk kreativitas mengerahkan pada percepatan dengan cara menciptakan ide-ide baru, memikirkan cara untuk mengembangkan produk, dan yang terakhir ada memikirkan hal yang tidak dipikirkan. Lanjut untuk modul yang terakhir yaitu modul 7 yang berjudul Transformasi Kebijakan Ekonomi di Era Industri 4.0. Nah, di sini ada revolusi industri 4.0 sebagai tantangan baru bagi industri. Industri Indonesia mayoritas masih menggunakan teknologi revolusi industri 1.0 sampai dengan 3.0. Industri 4.0 harus dimanfaatkan sebagai lokomotif menarik industri dari 1.0 sampai dengan 3.0.
dalam mencapai pertumbuhan yang lebih optimal. Dengan demikian, Indonesia perlahan-lahan akan naik kelas, meningkatkan industri dari 1.0 tadi sampai dengan 3.0 dan seterusnya masuk ke revolusi industri 4.0. Dengan mengoptimalkan ini, dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 30-50% dari penambahan tenaga kerja di tahun 2030. Nah, untuk poin yang kedua, yaitu kebijakan perdagangan. Di sini saya memahami, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di era industri 4.0, diperlukan kebijakan perdagangan yang dilakukan melalui mendorong pertumbuhan ekspor dan mengendalikan impor, terutama pada bahan baku industri. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan industri penunjang di dalam negeri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.